Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang teori kritis menurut Theodore W. Adorno, yang mana materi ini disusun oleh kelompok 3 yang berjumlah 4 orang. Yang pertama Bayu Sultani, kedua Siti Zulaikha Munawwaroh, ketiga Muhammad Jibril, keempat Abu Satar Ismail. Sedikit berbincang tentang teori kritis Adorno, yang mana Adorno keberatan terhadap filsafat sistematis dan meragukan apakah pemikiran yang sebenarnya dapat transparan. Hal ini berasal dari keberatannya terhadap berpikir metodologis. Filsafat sistematis dan pemikiran metodologis memiliki kecenderungan untuk sampai pada kesimpulan yang hanya mengkonfirmasi asumsi yang terkandung dalam premis-premisnya. Biografi Theodore W. Adorno. Adorno lahir pada 11 September 1903 sebagai Theodor Ludwig Wiesengrund. Adorno tinggal di Frankfurt. Adorno adalah salah satunya putra dari pedagang anggur Jerman yang kaya dengan latar belakang Yahudi yang berasimilasi dengan seorang musisi ulung keturunan Katolik Korsika. Adorno belajar filsafat dengan Neo-Kant dan Hans Cornelius dan komposisi musik dengan Alban Berg. Adorno menyelesaikan habilitation skrif pada estetika Kierkegaard pada tahun 1931 di bawah pengawasan sosialis Kristen Paul Tillich. Selama era Nazi, Adorno tinggal di Oxford, New York City, dan California Selatan. Adorno menulis beberapa buku yang kemudian menjadi terkenal, termasuk Dialektika Pencerahan bersama Max Horkheimer, Filsafat Musik Baru, Kepribadian Otoriter, dan Minima Moralia. Pada Institut Penelitian di Frankfurt, Adorno menjadi direktur institut pada tahun 1958 dari tahun 1050 in Search of Wagner. Kritik ideologi Adorno terhadap komposer favorit Nazi. Kumpulan studi sosial dan budaya, lawan epistemologi, kritik antifundasinalis terhadap fenomenologi Husserlian, dan volume pertama Notes to Literature, kumpulan esai dalam kritik sastra. Adorno meninggal karena serangan jantung pada tanggal 6 Agustus 1969. Teori kritis. Sebagai pemikir, Adorno keberatan terhadap filsafat sistematis dan meragukan apakah pemikiran yang sebenarnya dapat transparan. Hal ini berasal dari keberatannya terhadap berpikir metodologis. Filsafat sistematis dan pemikiran metodologis memiliki kecenderungan untuk sampai pada kesimpulan yang hanya mengkonfirmasi asumsi yang terkandung dalam premis-premisnya. Objek sentral dalam teori kritis Adorno adalah hubungan saling keterpengaruhan antara pertentangan dalam masyarakat sebagai sebuah totalitas dan bentuk konkret kehidupan subjek-subjek dalam masyarakat. Teori kritis diorientasikan pada ide tentang masyarakat sebagai subjek dengan individu sebagai pusat. Sebuah teori menjadi kritis dengan menegasikan ketidakadilan, egoisme, dan aliensi yang dihasilkan oleh kondisi sosial di bawah ekonomi kapitalis. Industri budaya dan perubahan nilai. Secara ideologis, gagasan Adorno dan Horkheimer dipengaruhi oleh perspektif Karl Marx. Namun, mereka tidak serta-merta menerima perspektif Marx, melainkan juga mengajukan kritik yang lebih kompleks. Jika Marx hanya memfokuskan pada ranah kapitalisme, Adorno dan Horkheimer mengaji lebih banyak unsur-unsur di luar kapitalisme, seperti kesinambungan alam, kemanusiaan, dan teknologi. Adorno dan Horkheimer tidak menafikan produktivitas ekonomi yang signifikan yang terjadi pada masa itu.
Namun, kemajuan ekonomi itu lantas tidak mengantarkan kondisi masyarakat dan pemilik modal yang equilibrium. Kemajuan ekonomi justru memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok sosial tertentu untuk mengendalikan keuntungan yang tidak proporsional atas seluruh penduduk. Sebagai hasilnya, individu menjadi sepenuhnya tidak berdaya menghadapi kekuatan ekonomi. Manusia bukan lagi dipandang sebagai subjek, tetapi sebagai objek untuk mencapai tujuan-tujuan kapitalisme. Adorno dan Horkheimer memulai konsep metode berpikir kritis sejak tahun 1930-an. Konsep kritikal ditulis oleh Horkheimer tepatnya pada tahun 1937 dalam esai yang berjudul Traditional and Critical Theory. Dalam esainya tersebut, Horkheimer memaparkan konsep kritikal sebagai teori yang dikonstruksi dengan cara mempertentangkannya dengan teori yang sudah ada dan diterima oleh mayoritas masyarakat. Melalui teori kritis, Adorno dan Horkheimer menyampaikan kritik terhadap pendekatan ilmu sosial barat yang positivistik. Konsep industri budaya muncul berdasarkan pengalaman keduanya sebagai emigran Jerman yang bermukim di Amerika Serikat. Mereka menjelaskan konsep industri budaya untuk mengkritik nasib kemanusiaan dalam kapitalisme. Adorno dan Horkheimer mengembangkan diskusi tentang industri budaya yang merupakan sebutan untuk industrialisasi dan komersialisasi budaya di bawah hubungan produksi kapitalis. Menurut mereka, industri budaya berkorelasi dengan anti-pencerahan karena secara terselubung mengekang rasio manusia melalui instrumen modal dan teknologi. Manusia dalam industri budaya dilihat sebagai massa dan modal untuk mengakumulasi kekayaan mereka yang secara ekonomi paling kuat. Manusia pun diobjekkan sebagai modal dalam bentuk konsumen dan pekerja. Budaya dalam kondisi seperti ini menjadi ideologi untuk mendominasi alam dan manusia. Investigasi Horkheimer dan Adorno terhadap industri budaya didorong oleh observasi mereka atas nasib budaya dalam relasi budaya kapitalis. Tesis industri budaya dibangun dengan pemahaman tentang proses komodifikasi budaya atau seni dalam konteks kapitalisme. Adorno berpendapat bahwa industri budaya mengakibatkan perubahan dalam karakter seni. Budaya dalam industri budaya adalah komoditas paradoks yang melunturkan nilai-nilai seni. Budaya menjadi industri karena lebih mementingkan keuntungan besar daripada meminati nilai sebagai bentuk kritis dan kebebasan manusia. Manifestasi estetika menunjukkan pemahaman yang sama di setiap lapisan masyarakat. Konsep industri budaya yang diperkenalkan Adorno dan Horkheimer telah menjadi isu utama di tengah kemajuan teknologi seperti sekarang. Masyarakat sebagai konsumen industri budaya mendapat pengaruh yang seringkali berada di luar nalar. Melalui antitesisnya terhadap pencerahan, Adorno dan Horkheimer berharap kesadaran masyarakat dapat tumbuh dan kembali kepada kemandirian akal budi. Seharusnya, lanjut Adorno, kekuatan resistensi terhadap kapitalisme berada di dalam seni, khususnya seni modernis avant-garde. Bagi Adorno, seni di satu sisi merupakan faktor sosial, tetapi di sisi lain ia juga bersifat otonom dari masyarakat. Dengan kata lain, pada satu sisi seni dipengaruhi oleh masyarakat, akan tetapi pada sisi lain ia bersifat independen. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.